Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Lapi Weekends TV, edukasi cryptocurrency. Oke teman-teman, kali ini saya akan mereview news yang viral. Yang news ini semalam sudah terbit ya. Bahwasanya news ini merupakan salah satu fundamental yang mempengaruhi harga kripto dan juga fluktuasi harga koin-koin ya yang diperdagangkan di Binance. Bahwasannya news ini teman-teman merupakan breaking news, yaitu SEC menggugat Binance dan Changpeng Zhao dengan tuduhan ya bahwasannya si Changpeng Zhao ini melakukan pelanggaran regulasi dan banyak lagi dari isi gugatan itu. Nah ini newsnya teman-teman dari Blockchain Media. SEC resmi menggugat Binance, kami pantau ketat. Tentunya dengan gugatan SEC terhadap Binance, Changpeng Zhao tidak begitu diam saja, tentunya melakukan langkah atau perlawanan hukum ya karena dia merasa dia sesuai prosedur ya apa yang dilakukannya, operasi Binance AS di Amerika dan juga kripto-kripto yang diperdagangkan itu sesuai dengan regulasi. Nah ini Komisi Sekuritas dan Bursa AS SEC telah mengajukan gugatan hukum terhadap bursa kripto Binance dengan tuduhan penyalahgunaan dana ya pelanggan dan menyesatkan investor dan regulator. Jadi menurut Komisi Sekuritas dan Bursa AS SEC ini mereka telah menuduh, makanya mengajukan gugatan hukum terhadap bursa kripto Binance dengan tuduhan penyalahgunaan dana pelanggan dan menyesatkan investor dan regulator. Artinya pihak regulasi ini seolah-olah ditipu oleh Changpeng Zhao yang mengelabui sehingga Changpeng Zhao itu mendirikan Binance US ya seolah-olah tidak ada kaitannya dengan Binance global. Itu dari segi regulator dan juga menyesatkan para investor untuk memperdagangkan BNB dan BUSD yang tidak katanya mempunyai regulator yang sah ya. Menanggapi hal tersebut, Binance bersumpah untuk membela platformnya dengan gigi terhadap tuduhan ini. Jadi dengan tuduhan ini, tentunya Changpeng Zhao tidak begitu diam saja, dia melakukan langkah-langkah hukum ya karena menanggapi hal tersebut, Binance ya menyiapkan langkah hukum dengan sekuat tenaga ya untuk menghadapi tuduhan dari SEC Bursa Amerika. Nah ini kita lihat, SEC resmi menggugat Binance. Menurut SEC, Binance telah menjalankan bisnis pertukaran ilegal dan telah mengalihkan dana pelanggan. Tuduhan ini merupakan bagian dari pemindahan lebih luas terhadap bursa kripto yang diyakini beroperasi di luar kerangka regulasi. Sebetulnya teman-teman, SEC ini dihantui dengan perasaan takut dengan gencarnya cryptocurrency atau perdagangan koin di Amerika Serikat yang melalui Binance AS ini. Ya takut nilai dolarnya semakin turun, orang beralih ke kripto untuk menginvestkan dana dalam skala besar ya. Namun Binance telah menyangkal tuduhan ini dan menyatakan bahwa mereka akan melawan tuduhan ini sejauh yang diizinkan oleh hukum. Nah, jadi bukan begitu diam saja Binance. Binance bukan orang yang katakanlah bisa di-move secara hukum ya, sehingga langsung tidak ada perlawanan. Tentunya dia mempunyai hak untuk melawan tuduhan itu ya. Makanya Binance menyangkal tuduhan ini dan menyatakan bahwa mereka akan melawan tuduhan ini sejauh yang diizinkan oleh hukum. Baru-baru ini kami telah terlibat dalam diskusi itikat baik yang ekstensif untuk mencapai penyelesaian yang dinegosiasikan untuk menyelesaikan penyelidikan mereka. Namun terlepas dari upaya kami dan keluhan, hari ini SEC mengabaikan proses itu dan malah memilih untuk bertindak secara sepihak dan mengajukan tuntutan hukum. Kami berkecil hati dengan pilihan itu, ujar pihak Binance dilansir The Block ya. Crypto News melaporkan gugatan hukum SEC terhadap Binance adalah yang terbaru dan serangkaian tindakan regulasi terhadap bursa kripto. Nah ini teman-teman ya, gugatan terhadap Binance. Gugatan terhadap Binance, salah satu bursa kripto terbesar, merupakan eskalasi signifikan dalam penindakan regulasi ini. Tak hanya itu, komisi juga telah menuduh Binance mencampur miliaran dolar AS dalam dana pelanggan dan secara diam-diam mengirimkannya ke perusahaan terpisah yang dikendalikan oleh CEO Binance, ya, Changpeng Zhao.
area. Ini putus, ini banyak nelpon tadi ya. Ini news terbaru teman ya. Ini banyak nelpon tuh. Biar kalian nggak ngerti ya kita lagi buat kontennya. Karena ini konten tidak diedit. Jadi terpaksa kita reject ya telepon yang masuk. Kita tadi posisi mana tadi? Ini sudah. Gugatan terhadap Binance, salah satu bursa kripto terbesar, merupakan eskalasi signifikan dalam penindakan regulasi ini. Tak hanya itu, komisi juga telah menuduh Binance mencampur miliaran dolar AS dalam dana pelanggan dan secara diam-diam mengirimkannya ke perusahaan terpisah yang dikendalikan oleh CEO Binance, Changpeng Zhao. Jika terbukti tuduhan tersebut bisa memiliki dampak signifikan bagi Binance dan industri kripto secara lebih luas. Risiko dan konflik tersebut hanya diperparah oleh kurangnya transparansi platform Binance, ketergantungan pada transaksi pihak terkait, dan kebohongan tentang kontrol untuk mencegah perdagangan manipulatif, ujar Direktur Penegakan SEC, Gub S. Grewal. Ini versi dia. Sebetulnya bukan itu teman. Kalau menurut hemat saya bukan itu. Karena SEC Amerika Serikat itu ya takut sekali kalau dolar itu hancur. Dengan majunya cryptocurrency, orang selalu antusias untuk menginvestkan dananya di kripto. Jadi takut keterburukan nilai dolar di mata dunia, makanya melakukan untuk memboikot ya si Binance atau Changpeng Zhao. Namun Binance telah melawan tuduhan ini. Perusahaan telah menyatakan bahwa mereka beroperasi dalam hukum dan memiliki sistem yang kuat untuk melindungi dana pelanggan. Jadi Binance dia menyatakan bahwa dia sudah sesuai prosedur, bahwa Binance sudah melakukan sesuai dengan prosedur hukum regulasi yang berlaku dan memiliki sistem kuat untuk melindungi dana pelanggan. Jadi mereka bahkan mempunyai sistem yang kuat untuk melindungi dana pelanggan. Jadi untuk perlindungan hukum, dana-dana pelanggan itu cukup aman. Itu menurut versi Binance ya. Tentunya Binance menjamin untuk keamanan para investor yang memperdagangkan atau menginvestkan dananya ke Binance. Blockworks melaporkan Binance juga menyatakan bahwa mereka akan bekerja sama dengan regulator dan berkomitmen untuk mempertahankan standar kepatuhan tertinggi. Meskipun seriusnya tuduhan tersebut, Binance tetap tegas. Perusahaan telah menyatakan bahwa mereka tidak akan diintimidasi oleh gugatan hukum SC dan akan membela reputasi dan kepentingan pelanggan mereka. Binance juga menyatakan bahwa mereka percaya pada potensi transformatif kripto dan akan terus bekerja untuk membuatnya dapat diakses oleh orang-orang di seluruh dunia. Gugatan hukum SC terhadap Binance adalah perkembangan signifikan dalam pengawasan regulasi yang sedang berlangsung terhadap industri kripto. Untuk menekankan tantangan yang dihadapi bursa kripto dalam navigasi regulasi kompleks ini, juga menyoroti kebutuhan akan pedoman regulasi yang jelas dan konsisten untuk industri kripto. Jadi teman-teman, ini menurut hemat saya, nggak usah panik ya. Masalah dia digugat oleh SEC Binance. Tentunya kita menyikap ini ya, nggak usah kita mau jual aset sampai ini ketakutan main kripto. Ya takut kripto itu semua hancur, enggak lah ya. Karena bukannya nasib kripto itu tergantung dari Binance. Apakah Binance itu ketika digugat mengalami seumpama dia terbukti bersalah, lantas Binance drop atau hancur atau tutup, maka kita akan terkena dampak di kripto lain, enggak lah ya teman ya. Kalau saya berpikirnya positif thinking aja ya. Tentunya ini merupakan tamparan saja. Biasalah yang namanya Binance ini kan suatu exchange yang terbesar di dunia. Apalagi dia mengobok-obok Amerika dengan sistem Binance US ya. Biasa yang namanya diboykot ya. Serangan-serangan dari rival atau pihak pesaing ya. Tentunya dengan ketakutan dolar akan semakin terpuruk ya, semakin jayanya di cryptocurrency ini, apalagi Binance yang selalu dominan di Amerika Serikat itu ya, exchange Binance US itu saja teman-teman. Nggak usah khawatir, nggak usah berlebihan ketakutan main kripto lantas aset-aset dijual ya, lantas
semuanya dilepas dalam keadaan rugi, itu salah. Nggak usah kita aset kita yang keadaan rugi sangkut kita lantas keluar dari Binance kita lepas semua, itu salah. Nyantai aja ya. Ya kalau penurunan pasti ada, tetapi kalau mau lepas tunggu dia recovery. Kalau dia posisi sekarang dump, koreksi karena efek news ini ya yang berkembang, sehingga kalau aset kita menurun kita tunggu dulu saat dia recovery baru lepas. Kalaupun mau dilepas, ya mau pindah exchange umpama ya. Tuh, jadi nggak usah panik teman-teman, jangan sampai aset-aset di Binance teman-teman semua jual lepas ya, jual dalam keadaan cut loss. Nah itu jangan ya, tetap disclaimer on Diok. Sampai sini dulu mengenai edukasi, dan jangan lupa bantu saya, like, share, serta komen. Terima kasih. Dan saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.